Salam, baiklah saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Marica Tulus. Saat ini saya kuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas B1 Ekstensi, jurusan Keperawatan semester 7. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Keperawatan Bencana, dengan tugas membuat simulasi atau mendemonstrasikan pertolongan pada korban bencana sesuai dengan kasus, yaitu pertolongan korban bencana tsunami oleh dosen pengampu NS Olvin Manengkei Escape MKes. Proses terjadinya tsunami. Kata tsunami berasal dari bahasa Jepang, su yang berarti pelabuhan dan name berarti gelombang, sehingga secara umum diartikan sebagai gelombang atau ombak yang besar di pelabuhan. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut yang disebabkan oleh gempa bumi dengan pusat di bawah laut diikuti dengan dislokasi atau perpindahan massa tanah atau batuan yang sangat besar di bawah air, letusan gunung api bawah laut atau gunung api pulau, longsor di bawah laut, dan atau hantaman meteor di bawah laut. Tanda-tanda akan terjadinya tsunami adalah pada umumnya di Indonesia didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut yang terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi sebagai sumber tsunami dengan waktu tiba tsunami di pantai. Di Indonesia, tsunami dapat terjadi dalam waktu kurang dari 40 menit setelah gempa bumi terjadi. Gelombang air laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat. Gempa bumi di bawah laut penyebab tsunami memiliki kekuatan gempa atau magnitudo lebih besar dari 6,8 skala Richter, dengan kedalaman pusat gempa tidak lebih dari 70 km dan pola patahan adalah sesar naik turun. Upaya pengurangan risiko tsunami dapat dilakukan dengan 1. Pembangunan sistem peringatan dini tsunami, pembangunan tempat evakuasi atau shelter di daerah pemukiman, pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang berisiko, penanaman mangrove serta tanaman lainnya di sepanjang garis pantai untuk meredam gaya air tsunami. Meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal, khususnya yang tinggal di pinggir pantai, tentang tsunami dan cara-cara penyelamatan diri terhadap bahaya tsunami. Segera melapor secepatnya pada pihak berwenang jika melihat tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Segera naik ke tempat yang tinggi, pegunungan atau gedung yang tinggi jika melihat tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Beritahu orang-orang sekitar dan ajak serta ke tempat tinggi jika sedang di dalam perahu atau kapal di tengah laut dan mendengar berita dari pantai telah terjadi tsunami. Jangan mendekat ke pantai. Arahkan perahu ke laut. Gelombang pertama biasanya disusul gelombang berikutnya. Pastikan gelombang telah benar-benar mereda sebelum turun ke daerah yang rendah. Lakukan pertolongan pertama pada para korban. Pendidikan kesehatan pasca bencana. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya bencana dan cara mengurangi resikonya. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, masyarakat dapat menjadi lebih siap menghadapi bencana dan mengurangi dampak negatifnya. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Sekian dan terima kasih.